Oke, pada video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal untuk jasa konstruksi. Sebelumnya di jasa konstruksi ini berdasarkan pasal 3 ayat 1 PP nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini dibagi menjadi tiga. Ada jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor, ada perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Nah, itu masing-masing memiliki tarifnya sendiri-sendiri, tergantung kualifikasi usahanya. Kemudian, per 21 Februari itu terdapat perubahan peraturan terkait tarif jasa konstruksi. Jadi, ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 PP nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, jadi per 21 Februari 2022, untuk jasa usaha konstruksi sendiri ini menjadi tiga jenis tetap, namun kelompoknya itu menjadi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, konsultasi, lalu yang kedua ada jasa pelaksana konstruksi, dan yang ketiga ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Juga masing-masing ada pengenaan tarifnya tergantung kualifikasi usahanya. Nah, oke, langsung saja kita coba ke latihan soalnya. Di sini yang pertama pekerjaan konstruksi bersertifikat menengah dan besar. Nah, di sini nomor satu, PT Berantas Abipraya menerima tagihan dari PT Amarta Karya. Itu sesama pemungut atas pembangunan jalan tol sebesar 220 juta include PPN dan dibayar pada tanggal 22 Februari 2022. Hitunglah pajak yang harus dibayarkan. Oke, untuk soal nomor satu ini, maka kita akan coba kerjakan. Nah, dalam pengerjaan ini kita akan menggunakan dua tarif ya. Jadi, kita coba ketika menggunakan tarif yang berlaku sebelum 21 Februari 2022, yaitu PP nomor 51 tahun 2008, dan kita juga akan mencoba untuk menggunakan tarif yang sudah diperbarui, yang mulai berlaku 21 Februari 2022, itu PP nomor 9 tahun 2022. Nah, dalam kasus ini, pekerjaan pembangunan jalan tolnya itu 220 juta, itu include PPN. Jadi 220 juta ini bukan hanya nilai jasanya saja ya, tapi sudah masuk PPN, sehingga kita perlu menghitung DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Oke, kalau kita hitung untuk DPP-nya, kita terlebih dahulu dari yang tarif lama ya, atau yang sebelum 21 Februari 2022, berarti DPP-nya itu 200 juta. Dari mana? Diketahui kan 220 juta ini kan include PPN. Nah, untuk PPN yang berlaku di Februari 2022 itu masih 10% ya, karena tarif PPN 11% itu mulai diberlakukan per 1 April 2022. Jadi untuk yang soal konstruksi ini masih memakai tarif PPN 10%. Nah, dari sini cara menghitungnya itu berarti dari 110% dibagi, oh sorry, 100% dibagi 110% dikali 220 juta. Nah, ketemulah 200 juta. Ini merupakan dasar pengenaan pajaknya. Begitupun yang untuk tarif baru juga ya, DPP-nya sama. Nah, dari sini ketika kita tahu DPP-nya, kita bisa cek PPN-nya, jadi kan 20 juta, yaitu 10%-nya dari DPP. Sehingga total tagihannya 220 juta, sesuai dengan yang ada di soal. Nah, dari sini kita baru bisa menghitung untuk pajak atas jasa konstruksi yang digunakan
oleh PT Berantas Abipraya. Nah, ini kan pekerjaan konstruksi bersertifikat menengah dan besar. Maka kita akan menggunakan tarif yang ini, 3%. Jadi 3% dari 200 juta. Sehingga PPh-nya itu 200 juta dikalikan dengan 3%. Itu ketemu 6 juta. Nah, dari sini untuk jumlah tagihan yang dibayarkan berarti sebesar 214 juta. Jadi total tagihannya yang semua 220 juta karena DPP-nya 20 juta ditambah ada PPN 20 juta, tapi harus dipotong Kak untuk pajak atas jasa konstruksi ini sebesar 6 juta. Jadi jumlah yang jumlah tagihan yang dibayarkan itu sebesar 214 juta. Jadi 220 juta dikurangi PPh-nya 6 juta. Nah, apabila menggunakan tarif baru untuk menghitung DPP itu sama ya, DPP-nya 200 juta. Nah, tapi tarif yang berlaku untuk usaha ini berarti kita menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat menengah dan besar. Ini akan dikenakan tarif 2,65% yang ini. Berarti langsung saja 200 juta dikali 2,65% itu ketemu 5.300.000. Sehingga untuk jumlah tagihan yang dibayarkan PT Berantas Abipraya apabila menggunakan tarif baru itu menjadi 214.700.000. Jadi 220 juta total tagihan dikurangi dengan PPh atas jasa konstruksi yang dipotong itu 5.300.000. Ketemulah sekian 214.700.000. Itu soal yang nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Sini ada PT Kontraktor Sejahtera menerima tagihan dari PT Istaka Karya sama pemungut atas pekerjaan perencanaan pembangunan jalan tol sebesar 55 juta, include PPN, dan dibayar pada tanggal 24 Februari 2022. Hitunglah pajak yang harus dibayarkan. Untuk soal ini kita juga akan mencoba hitung apabila menggunakan tarif lama dan tarif baru. Nah, untuk yang soal nomor 2, ini merupakan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau badan sertifikat ya. Sehingga untuk perhitungannya dan tarifnya, ini kita buka dulu. Nah, tadi diketahui totalnya itu 55 juta termasuk PPN. Jadi kita perlu hitung untuk DPP-nya dari 110% dibagi sebaliknya 100% dibagi 110% dikali 55 juta. Itu ketemu 50 juta. Nah, untuk mengeceknya PPN-nya kan 10% karena ini masih bulan Februari 2024. Sehingga belum berlaku tarif 11% ya. Jadi kita PPN-nya masih 10% dari 50 juta, berarti total tagihan 55 juta, sesuai dengan yang di soal. Nah, dari sini kita bisa hitung PPh-nya. Tarif yang digunakan itu adalah 4% karena ini kan merupakan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat berarti ini perencana konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha berarti antara ini dan ini. Nah, ini kan pekerjaannya perencanaan, berarti kita pakai yang tarif 4% yang ini ya. Sehingga untuk PPh-nya itu
4% dari 50 juta dikali DPP kan, itu ketemu 2 juta. Nah, dari sini kita bisa hitung jumlah tagihan yang dibayarkan oleh PT kontraktor berarti menjadi 53 juta. Dari total tagihannya yang semula 55 juta dipotong PPh atas jasa konstruksi ini sebesar 2 juta. Nah, apabila menggunakan tarif baru, kita pakai tarif 3,5% karena ini kan rencana. Ini mempunyai sertifikat, jadi kita pakai yang tarif yang ini. Sehingga PPh yang dipotong itu sebesar 1.750.000. Dari 50 juta dikurangi dengan 1.750.000. Oh maaf, untuk yang PPh-nya itu kan ketemu 1.750.000 dari 50 juta dikalikan tarif 3,5%. Ketemunya itu 1.750.000. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk jumlah tagihan yang dibayarkan berarti 53.250.000 dari tagihannya 55 juta, kemudian pemotongan PPh-nya 1.750.000. Jadi jumlah yang dibayarkan itu 53.250.000. Untuk soal nomor 2, setelah itu kita coba ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini 3 dan 4 ya, untuk pekerjaan konstruksi bersertifikat menengah dan besar. Di nomor 3 ini ada PT Kontraktor Sejahtera menerima tagihan dari PT ABC atas pekerjaan pembangunan jalan tol sebesar 77 juta. Include PPN yang diterima tanggal 15 Februari 2022. Berkas lengkap termasuk faktur pajak. Atas tagihan tersebut belum dibayar atau baru akan dibayar pada tanggal 21 Februari 2022. Hitunglah pajak yang harus dibayarkan. Ya, untuk pajak yang dibayarkan, berarti kita juga coba memakai tarif lama dan tarif yang baru ya. Kayak dari sini, tadi total tagihannya 77 juta, itu termasuk PPN. Nah, PPN-nya itu tadi kita terlebih dulu cari DPP-nya dulu ya. Berarti kalau diketahui tagihannya itu 77 juta, DPP-nya berarti kita hitung 100% dibagi 110% dikali total tagihannya 77 juta, itu sebesar 70 juta. Nah, PPN-nya berarti kan 10%-nya dari 70 juta, ketemu 7 juta. Dari sini kalau kita hitung, total tagihannya jadi 77 juta, sama dengan yang ada di soal. Nah, lalu setelah kita mengetahui untuk DPP, kita bisa kalikan dengan tarif. Tarif yang dipakai itu 3% karena ini kan konstruksi bersertifikat menengah dan besar. Jadi kita lihat yang tarif lama untuk pelaksana konstruksi bersertifikat menengah dan besar, ini tarifnya 3%. Langsung saja berarti PPh-nya 3%-nya 70 juta. Itu ketemu 2.100.000. Nah, dari sini kita bisa hitung jumlah tagihan yang dibayarkan itu berarti 74.900.000 dari total tagihan 77 juta kurangi dengan PPh yang dipotong 2.100.000. Ketemu 74.900.000. Kemudian apabila menggunakan tarif baru, ini untuk pekerjaan konstruksi berarti pelaksana konstruksi ya. Bersertifikat menengah dan besar, ini tarifnya 2,65%. Jadi kita kalikan saja DPP dengan tarif 2,65%. Itu ketemu PPh yang dipotong itu 1.855.000. Jadi 70 juta ya. Ada yang DPP-nya 70 juta dikali 2,65%. Nah, setelah itu kita bisa hitung untuk jumlah yang dibayarkan
Berarti dari total tagihan 77 juta dikurangi dengan yang dipotong 1.855.000. Jadi jumlah yang dibayarkan adalah 75.145.000. Itu untuk tarif yang baru, yaitu 2,65%. Nah, dikarenakan sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, tagihan tersebut belum dilakukan pembayaran, maka sebelum dilakukan pembayaran, berita acara pembayaran dan lain-lain harus direvisi terlebih dahulu menggunakan tarif yang baru. Jadi, kan ini belum dibayar dan baru akan dibayarnya kan 21 Februari. Berarti perlu penyesuaian untuk berita acara pembayaran dan lain-lain karena perlu menyesuaikan tarif baru. Karena tarif barunya tadi kan sesuai yang kita lihat di materi itu ada dimulai berlaku itu 21 Februari 2022. Kemudian kita coba untuk yang nomor 4. Sini ada PT Kontraktor Sejahtera menerima tagihan dari PT XYZ non Wapu atas pekerjaan pengecoran jalan sebesar 132 juta, include PPN, yang diterima pada tanggal 15 Februari 2022. Atas tagihan tersebut, sampai dengan tanggal 1 April belum dibayar. Hitunglah pajak yang harus dibayarkan. Oke, berarti untuk nomor 4, kita hitung dulu DPP-nya ya. Tadi total tagihannya sebesar 132 juta. Kemudian dari sini kita bisa hitung DPP-nya dari 100% dibagi 110% dikali 132 juta. Itu ketemu DPP-nya 120 juta. Untuk PPN-nya berarti 10%-nya 120 juta. 10%-nya berarti 12 juta. Ini kalau kita total nilai tagihannya itu 132 juta. Kemudian setelah kita mengetahui DPP-nya, kita bisa hitung menggunakan tarif yang berlaku. Ini kan kerjaan konstruksi dari sertifikat menengah besar ya, berarti sama dengan yang soal 3 tadi untuk tarifnya. Yang semula itu 3%, nah ini. Dan yang tarif baru itu 2,65%, yang ini. Nah, setelah itu, kita langsung kalikan, berarti untuk yang tarif lama, 3% dikali DPP 120 juta itu ketemu 3.600.000. Sehingga di sini kita bisa hitung untuk jumlah yang dibayarkan dari total tagihan dikurangi dengan PP yang dipotong 3.600.000. Jadi 132 juta dikurangi PPh-nya ketemu 128.400.000. Nah, apabila menggunakan tarif baru, PPh yang dipotong berarti 132 juta dikali 2,65%, ketemu 3.180.000. Sedangkan jumlah yang dibayarkan berarti dari 132 juta dikurangi dengan PPh-nya 3.180.000 ketemu 128.820.000. Jumlah yang dibayarkan apabila menggunakan tarif lama dan tarif baru. Ini perbedaannya. Nah, di sini untuk nilai PPN itu tetap karena tagihan sudah diterima sebelum 1 April 2022. Jadi tagihannya diterima 15 Februari ya. Meskipun per 1 April itu PPN-nya seharusnya sudah 11%, tapi karena tagihannya diterima sebelum 1 April, maka masih menggunakan PPN 10%. Nah, untuk PPh-nya atau PPh yang dipotong itu berubah menjadi aturan yang baru ini. Karena tagihan itu per tanggal 21 Februari belum dibayarkan. Dan ini untuk tarif baru berlaku per 21 Februari 2022. Jadi, eh,
Perhitungannya, apabila terjadi kasus seperti ini, untuk PPN-nya masih menggunakan PPN tarif lama karena tagihannya diterima sebelum 1 April, sedangkan untuk PPh atas jasa konstruksinya itu menggunakan tarif baru karena per 21 Februari itu belum dibayarkan. Itu untuk pengerjaan latihan soal berkaitan dengan jasa konstruksi.